Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa setiap perjalanan suka maupun duka, Dia tetap baik dan terus menyertai kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengucapkan kepada seluruh jemaat yang hadir, yang sudah hadir, selamat datang di Gereja Pemulihan Palu. Biarlah senantiasa mari kita beribadah bersama-sama, memperhatikan kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Oleh karena itu, mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan nyanyian Yesus Kristus Tuhan. Besar
kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari, kami melihat bagaimana cara Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mensyukuri untuk setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur, kami diberi kekuatan. Di hari Minggu ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkaulah yang melayakkan kami. Engkaulah yang memurnikan kami, hati kami, menolong setiap pribadi kami, agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sepenuh hati. Kami tanggalkan segala beban pergumulan kami. Kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Foto dan salam. Pertolongan dalam ibadah saat ini adalah datangnya dari Allah Bapa kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayat pembimbing kita terambil dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dengan sikap doa. Mari kita datang bersyukur. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyatakan apa yang menjadi kesyukuran kita hingga saat ini untuk kehidupan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kita. Banyak cara-cara Tuhan untuk mengasihi kita. Kita sungguh bersyukur pada keadaan saat ini. Kita benar-benar merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mensyukuri juga untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang telah kita peringati kematian dan kebangkitannya di minggu yang lalu. Biarlah itu menjadi iman, pengharapan kita dalam menanti hari Tuhan untuk setiap pribadi kita. Pengorbanan Tuhan, Allah kita yang sempurna, itu yang sudah kita terima. Mari kita bersyukur, menyatakan hati kita, Tuhan terima kasih. Terima kasih saat ini setiap pribadi kita bisa bertemu dengan kasih Tuhan. Menyatakan syukur kita. Mari kita menyanyikan nyanyian pengorbanan sempurna. Terima darimu.
Mari pada kesempatan ini kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Dan biarlah terus kita menyerahkan hidup kita. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita tidak mampu. Oleh karena itu kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan hanya Tuhan yang menguasainya, yang memampukan kita untuk terus berjuang dalam hidup ini. Sehingga kapanpun waktu Tuhan untuk setiap pribadi kita didapatkan yang tetap setia. Ya Bapa, ya Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami sungguh bersyukur untuk setiap pribadi kami, untuk pengakuan, rasa syukur setiap pribadi kami yang datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang masih terus Tuhan berikan. Biarlah Engkau melihat setiap pribadi kami dalam doa-doa kami. Kami mau terus memuji Tuhan dalam ibadah saat ini. Bawalah hati kami penuh dengan syukur dan sukacita. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Amin. Harus selalu ada sukacita. Apapun keadaannya, mari kita terus menyuruhkan nama Yesus. Mari bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian bangkit suruhkan nama Yesus. Dengan kuasa namanya
saat ini kita masuk dalam ruang kesaksian. Jika ada jemaat yang rindu bersaksi melalui pujian, dipersilahkan. Jika belum ada, kita persiapkan hati kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan juga minggu yang baru. Di hari pertama dalam minggu ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, seminggu yang kami jalani dalam kehidupan kami, dalam berbagai aktivitas kami, sebagai siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang bapak rumah tangga, seorang nenek dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan terus berikan kami kekuatan kesehatan hingga pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami rindu di hari pertama dalam minggu ini, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon pemeliharaan Tuhan dan topangan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami boleh melangkah menjalani kehidupan kami di dalam iman percaya kami kepada Yesus seminggu yang akan kami jalani dalam minggu ini. Kami membutuhkan Tuhan, kami amat sangat membutuhkan Tuhan, dan terus ajar kami untuk kami bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kami sendiri ataupun bersandar kepada orang lain, tapi kami bersandar hanya satu-satunya sandaran yang mutlak dalam kehidupan kami, yaitu Allah sendiri. Tuhan, kami rindu, kami belajar dari kebenaran firman pada hari ini, yang menolong kami bisa mengerti dan memaknai kekristenan yang kami hidup di saat ini, dan kami hidup di dalamnya secara benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga dalam momen-momen Paskah, hingga kepada kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, dan nanti dengan satu klimaks peringatan Pentakosta. Momen-momen ini kami rindu belajar, kembali diingatkan untuk firman-Mu yang membawa kami pada pembelajaran hidup kami, supaya bagaimana kami hidup ke depan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan ini. Dengan Tuhan akan menopang hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuat kuasa yang dari Tuhan. Terpujilah puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan waktu ini untuk jam pemberitaan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ini kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Salam saudara. Shalom. Salam alaikum. Alaikum shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Kita bersyukur dalam momen kesempatan kita pada minggu ini adalah peringatan Yesus sudah bangkit. Amin. Minggu lalu kita memperingati, dan hari-hari ini adalah penantian untuk Yesus akan naik ke surga. Dan sebelum itu ada banyak peristiwa yang terjadi dalam catatan Alkitab sebagai bukti bahwa memang Yesus hidup dari kematian. Dia mati dalam keadaan sebagai manusia, dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia sejati, tetapi dia mengalahkan maut. Gambaran seperti proto Injil. Injil yang pertama kali, kabar baik yang pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Dan keturunan si ular akan meremukkan tumitnya. Memberikan gambaran ketika Yesus diremukkan tumitnya, dia mati. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Yang dikatakan istilah yang dikatakan buat tadi nanti bahwa dia meremukkan kepala si ular. Hai maut, di manakah sengat maut sudah tidak ada lagi karena dikalahkan Yesus di kayu salib. Amin. Dengan kematian dan kebangkitan. Inilah yang menjadi jaminan kepastian bagi kita yang percaya pada Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Bapa, harus datang kepada Yesus untuk menjadikan dia jalan hidup, kebenaran dalam hidupnya, dan menjadi satu kehidupan kekal yang memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Saudara, kita akan membahas yang berkaitan dengan konteks latar belakang dan sejarah tentang Paskah. Nah, kita akan melihat satu tema, ini jilid yang kedua, yaitu Yesus anak domba Paskah. Nah, ini pernyataan yang penting supaya kita bisa menghubungkan atau menghubungkan dengan peristiwa Paskah yang di dalam Perjanjian Lama dan Paskah di dalam Perjanjian Baru, supaya kita tahu di mana persamaan dan perbedaannya dan konteksnya seperti apa. Jadi kita belajar untuk kolerasi antara Paskah Kristen kita saat ini dengan Paskah yang pertama kali muncul, yang adalah sebagai gambaran bahwa ketika anak domba yang disembelih pada saat tulah yang ke-10 akan dijalankan oleh Tuhan saat itu, di mana anak sulung hewan-hewan dan anak sulung manusia, yang di mana tidak ada tanda darah di palang pintu rumahnya, maka akan ditembus oleh malaikat maut. Dan siapapun yang tertembus rumahnya oleh malaikat maut, yang sulung baik hewan maupun yang manusia, semuanya mati. Tapi rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah di palang pintu rumah mereka, mereka dilewati, tidak ditembus, tidak diterobos. Makanya Pesak itu artinya melewati. Mereka malaikat maut hanya melewati, dan ketika ada tanda yang menyimpang dari rumah itu, yang tidak ada tanda, dia tembus. Dia tembus sampai terobos dan semua yang di dalamnya meninggal yang sulung. Next. Kita akan membaca di 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Inilah pernyataan makna Yesus sebagai anak domba Paskah, karena memang ini dinyatakan secara langsung oleh Paulus, karena memang Paulus adalah seorang orang Farisi yang mengerti tentang penafsiran ayat-ayat, konteks-konteks yang ada di Perjanjian Lama dalam konteks agama Yahudi. Dia kemudian menuliskan kepada jemaat di 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Jadi Paulus memberikan penegasan tentang peristiwa Yesus di atas kayu salib adalah sebagai gambaran tentang hukum Taurat, peraturan-peraturan hukum Taurat yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Saat itu yang salah satunya adalah ada anak domba penebus salah, anak domba penebus salah. Itu juga ada peraturannya, dan peristiwa
tentang anak domba Paskah. Yang dimaksudkan Paulus di sini adalah peristiwa Paskah ketika bangsa Israel, tulah yang ke-10, dan kemudian anak sulung juga dari Fir'aun mati karena memang tulah itu, maka akhirnya Fir'aun membolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Kristus, anak domba Paskah kita, telah disembelih. Jadi gambaran tentang domba-domba Paskah malam hari itu sebelum malaikat maut menerobos ke tanah Israel. Maka orang-orang Israel saat itu menyembelih anak domba untuk darahnya kemudian dilaburkan di palang pintu rumah mereka. Yang di Goshen maupun yang di tanah yang ditinggali orang-orang Mesir, dan para budak-budak orang Israel juga ada di rumah sana. Mereka di rumah-rumah sendiri, mereka tetap harus juga menyembelih domba dan melaburkan darah domba itu di palang pintu rumah yang di daerah oleh istana ataupun petinggi-petinggi Mesir saat itu, dan mereka menjadi budak di rumah petinggi itu. Tetap mereka dilewati, tidak diterobos. Hanya rumah orang Mesir yang jelas tidak mungkin ada tanda darah itu, maka mereka diterobos. Kristus, anak domba Paskah itu, telah disembelih. Ini ayat yang penting, karena Paulus sedang menegaskan siapakah Yesus yang adalah satu gambaran anak domba Paskah, dan itulah digenapi Yesus di kayu salib. Ini peristiwa yang harus kita pahami. Next, jadi penggambaran Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah atau korban Paskah ini memiliki akar teologis yang dalam di dalam Alkitab. Seperti tadi kita belajar Paskah yang terjadi di Perjanjian Baru dan Paskah yang terjadi di Perjanjian Lama. Yang muaranya adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena tulah ke-10 yang Tuhan bebankan kepada orang-orang Mesir saat itu. Dan hal ini juga menghubungkan peristiwa Paskah Yahudi dalam Keluaran pasal 12 dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus. Kita akan lihat berikut penjelasan dan maknanya. Pertama, latar belakang Paskah Yahudi. Kalau Anda bisa buka di sana, di kitab Keluaran pasal ke-12, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung, dengan darah anak domba yang dioleskan pada pintu rumah mereka. Ini Paskah sesuai dengan mula-mulanya, yaitu peristiwa ini di Keluaran pasal 12. Dan anak domba Paskah haruslah tidak bercacat, tidak bercela. 1 Petrus pasal 1 ayat yang 18 dan 19 ini juga sebagai ayat hafalan tahunan saya. Sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari kehidupannya sia-sia yang kau warisi dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela, yang tak bercacat dan tak bercela. Anak domba Paskah haruslah yang tak bercacat. Memang itu peraturan ketika bangsa Israel ketika disuruh oleh Musa untuk menyembelih anak domba. Dan anak domba ini bukan anak domba yang sembarangan, tetapi dipilih yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini memberikan gambaran tentang pengorbanan Yesus di kayu salib adalah tidak bercacat dan tidak bercela dan tidak bernoda. Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak mungkin dia berbuat dosa. Kenapa dia mati? Karena dosa itu menyentuh dia. Dia yang tidak berbuat dosa telah dijadikan dosa oleh karena saya dan saudara. Dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dosa ditimpakan. Makanya dia harus mengalami kematian. Ketika Adam tersentuh dosa pun Anda mengalami kematian. Tuhan sudah memberikan perintah. Jangan kau makan buah dalam taman ini, semua boleh kau makan, tapi yang buahnya di tengah itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Ada orang tua di
diciptakan Tuhan itu hidup kekal. Dengan tubuhnya saat itu dengan bumi yang sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Diciptakan hidup kekal. Tapi Tuhan kasih ujian. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan mengalami kematian fisik. Nah, betul, ketika Adam makan itu, Adam yang adalah sumber awal kehidupan. Walaupun yang makan adalah Hawa dulu, buah itu. Tapi tidak berdampak dan berefek apa-apa. Karena memang Hawa bukan sumber awal kehidupan. Tapi Adamlah yang sumber awal kehidupan. Karena hanya satu-satunya manusia yang dihembusi oleh hembusan Allah. Roh Allah membagikan dirinya. Allah rela membagikan dirinya melalui rohnya untuk memberikan kehidupan kepada patung tanah Adam. Ketika dikatakan, maka Tuhan menghembusi hidup patung tanah liat dalam wujud Adam itu. Dan kemudian Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika yang awal kehidupan ini tersentuh dosa, dia makan. Makanya walaupun Hawa yang makan dulu tidak ada reaksi. Karena memang Hawa adalah makhluk kedua. Makhluk pertama manusia adalah Adam. Jadi yang pertama yang Adam ini yang makan, barulah terjadi reaksi berantai. Dari Adam yang sumber awal kehidupan terkontaminasi dosa karena memakan buah itu. Dan kemudian menjalar kepada Hawa. Makanya waktu mereka makan, Hawa makan. Dan kemudian memberikan kepada suaminya. Dan suaminya pun juga makan. Maka terbukalah mata mereka. Itulah mulai ketika Adam yang makan, mulai ada reaksi berantai. Langsung. Dan langsung juga kepada menjalar kepada Hawa. Karena memang roh Hawa berasal dari Adam. Jadi Allah tidak lagi menciptakan roh baru. Menciptakan hidup. Ada. Jadi saya dan saudara berikan Tuhan potensi untuk menjadikan manusia lain. Karena memang Tuhan sudah memberikan mandat pembangunan beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan mandat menjadikan manusia lain melalui anak-anak yang dilahirkan. Itulah yang menjadi mandat yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan untuk bisa punya potensi melahirkan manusia lain melalui hubungan suami istri seperti itu. Melalui pertemuan sel sperma dan sel telur. Dan itulah roh itu mulai ada dan mulai berjalan. Saya dan saudara pun demikian. Dan karena kita memang keturunan Adam dan Hawa dan sudah jatuh dalam dosa, makanya Adam harus mengalami kematian fisik, Hawa juga harus mengalami kematian fisik, maka keturunan Adam dan Hawa juga tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada yang tidak pasti akan mengalami juga kematian fisik. Dan itu menjadi fakta yang tidak dapat dibantah oleh ilmu pengetahuan pun tidak bisa membantah. Mereka belum bisa mencari cara bagaimana supaya sel tubuh manusia ini hidup awal dan terus hidup dan tidak mati-mati. Tapi hidup di awal, kemudian berkembang pada satu titik stagnan. Dan ketika stagnan ini kemudian klimaksnya dan kemudian merosot dan mati. Sel. Satu sel seperti itu. Yang awalnya sebenarnya sel itu hidup, kemudian berkembang dan stagnan dan terus stabil. Itu namanya hidup kekal. Dan pengetahuan belum pernah bisa bagaimana sel yang baru hidup kemudian berkembang dan stagnan terus tidak merosot. Tapi tidak bisa. Ilmu pengetahuan sedang merekayasa untuk mencari cara bagaimana supaya sel ini hidup, berkembang dan stagnan terus stabil. Itulah gambaran tentang bagaimana saya dan saudara di dalam keberadaan kita ini mengalami kematian. Dan di dalam kesempatan ini juga kita bisa belajar tentang korban Kristus juga bisa gambaran seperti anak domba Paskah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan darahnya menjadi tanda perlindungan dari hukuman Allah. Maka dalam perjamuan kudus yang dalam konteks kita adalah kita belajar untuk menyembah Dia dalam perjamuan kudus itu. Karena momen perjamuan kudus adalah momen kita membayangkan dan mengimajinasikan tentang via dolorosa Yesus. Dan itu terjadi menolong saya dan saudara untuk bisa melihat darah Yesus adalah darah manusia Allah.
DNA-nya adalah DNA manusia Allah. Makanya darahnya DNA-nya, bukan DNA Maria, bukan DNA Yusuf, tetapi DNA manusia Allah, Allah yang menjadi manusia. Makanya darahnya berdasarkan DNA-nya. Setiap kita ini punya tanda berdasarkan DNA kita. DNA Yesus adalah DNA manusia Allah, dan memang dia layak darahnya untuk menebus saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Dia layak mencurahkan darahnya, dan darahnya layak untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena unsur darah Yesus memang darah manusia, tapi manusia Allah. Itu yang bedakan saya dan saudara. Kita keturunan dari sel sperma dan sel telur dari nenek moyang kita. Tapi Yesus tidak mengalami pertemuan sel telur dan sperma ini. Sehingga Yesus tidak terkontaminasi dengan dosa turunan. Baik melalui kebiayaan Hawa dari Maria ataupun dari Adam yang diwakili dari Yusuf. Tidak ada. Karena Yesus di dalam kandungan Maria langsung dalam bentuk janin. Bukan melalui sigot, melalui pembuahan, tidak. Tapi langsung dalam bentuk janin. Gambaran seperti bayi tabung. Proses bayi tabung itu persis sama. Suami istri punya masalah dengan kandungan istrinya. Mereka sama-sama subur, tetapi kandung rahimnya bermasalah. Setiap kali terjadi pembuahan selalu mati. Akhirnya alternatif meminjam rahim perempuan lain. Dan itu terjadi ketika proses bayi tabung. Rahim perempuan lain itu sehat, dan ketika pembuahan sel telur dan sperma pasangan suami istri itu terjadi pembuahan dan berubah menjadi janin, maka dititipkan di rahimnya perempuan lain supaya janin ini bisa hidup dan berkembang, dan perempuan ini bisa membesarkan bayi janin itu menjadi bayi dan kemudian melahirkan. Tetapi DNA dari bayi itu bukan DNA dari ibu titipan itu, rahim titipan itu, tapi DNA dari pasangan suami istri itu. Itu logikanya. Jadi gambaran Tuhan Yesus waktu di perut Maria itu seperti itu. Langsung dia mengubah dirinya menjadi janin. Langsung masuk janin. Karena melalui proses pembuahan, kemudian menjadi sigot, dari sigot kemudian menjadi janin, embrio. Yesus masuk dalam rahim Maria sudah dalam bentuk embrio. Makanya DNA-nya adalah DNA manusia Allah yang layak untuk menebus sesama darah manusia, yaitu saya dan saudara. Next, belum apa? Sudah lewat tadi. Sudah next. Tadi tentang darah, nah sekarang tentang dagingnya. Dagingnya dimakan sebagai persiapan untuk perjalanan keluar dari tanah Mesir, pembebasan dari perbudakan. Ini konteks latar belakang Keluaran pasal 12. Jadi waktu mereka menyembelih, darah dilaburkan di palang pintu, kemudian daging dimakan sama-sama, dan sebagai lagi dipakai sebagai bekal. Mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir. Seperti itu. Ya, next, yang kedua, itulah terbelakang tentang Keluaran pasal 12. Yang kedua, Yesus sebagai penggenapan anak domba Paskah. Ini sesuai dengan 1 Korintus pasal 5 tadi. Dalam perjanjian baru, Yesus diidentifikasikan sebagai anak domba Allah atau Agnus Dei, anak domba Allah. Istilah Latin, Agnus Dei, yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Mohon Ibu Gembala bisa membacakan Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Inilah anak domba Allah, Agnus Dei, yang menghapus dosa dunia. Nah, kita akan lihat paralelnya. Yang pertama, kesempurnaan dan pengorbanannya. Tidak bercacat,
Yesus hidup tanpa dosa. Jelas Ibrani pasal 4:15 sebagai gambaran tentang domba yang tidak bercacat. Gambaran adalah Yesus hidup tanpa dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Waktu dia diadili pun tidak ada yang bisa menemukan di mana salahnya orang ini sebenarnya. Hanya karena masalah politik agama dan iri dan tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, maka mereka orang-orang Yahudi memilih untuk menghukum mati Yesus melalui tangan pemerintahan Roma saat itu dengan cara disalib. Dalam peraturan Yahudi sebenarnya dirajam batu, tapi mereka tidak punya alasan untuk bisa merajam dengan batu, maka dipakailah kekaisaran Romawi sebagai politik agama untuk menghukum Yesus. Jadi caranya orang Romawi disalib karena mereka tidak mengenal yang namanya hukum rajam batu, hanya orang Yahudi dan dengan hukum Taurat. Dan memenuhi syarat sebagai korban sempurna, seperti saya katakan tadi, 1 Petrus pasal 19, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela, yang tak bercacat dan tidak bercela. Disembelih pada hari Paskah. Yesus disembelihkan pada hari persiapan Paskah Yahudi. Ya, pasal 19:14. Dan ini gambaran juga saat domba-domba Paskah disembelih di bait Allah dalam peraturan agama Yahudi. Jadi domba penebus salah itulah yang disembelih oleh para imam di bait Allah ketika ada bait Allah. Dan ini sebagai gambaran tentang hukum Taurat yang melakukan itulah sebagai gambaran dan semua sudah digenapi. Jadi maka kita orang Kristen nggak perlu lagi menyembelih lagi. Kalau mau sembelih ya dimakan, bukan untuk memberikan peringatan tentang itu lagi. Sembelih itu dimakan, bukan untuk dalam konteks ritual agama tertentu misalnya. Tidak lagi. Kemudian yang B tentang konteks darah. Darah untuk penyelamatan. Dalam darah anak domba Paskah yang menyelamatkan Israel dari kematian jasmani. Iya, karena mereka dilewati, mereka pesak, mereka dilewati, ditobos. Akhirnya mereka tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati. Hewan yang sulung pun, anak yang sulung dari bangsa Israel, tidak ada yang mengalami kematian secara jasmani. Itu dalam konteks domba Paskah ketika peristiwa itu. Tapi darah Yesus memberikan gambaran menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal akibat dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Hasil daripada dosa itu adalah mati kekal. Tapi dengan darah Kristus, Anda dan saya diberikan jaminan dari kematian kekal, dan kita tidak mengalami. 1 Petrus pasal 18 dan 19. Ini sebagai ayat hafalan tahunan saya. Sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari kehidupanmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Kita menurunkan dosa turunan dari nenek moyang. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Darahnya menyelamatkan. Darah Kristus menyelamatkan saya dan saudara dari kematian kekal. Dan ketika kita meresponi Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka kamu memiliki jaminan kehidupan kekal, bukan lagi kematian kekal. 1 Yohanes memberikan penegasan bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita ini sudah divonis ketika kita belum percaya Yesus. Kita ini sudah divonis mati kekal. Dalam konteks hukum namanya vonis, itu sudah ketuk palu. Sudah divonis, sudah menjadi terdakwa. Saya dan saudara sebelum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah kita sudah menjadi terdakwa dalam konteks hukum. Mati kekal. Tapi saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, meresponi Injil itu. Tuhan, aku mau Engkau menjadi Juru Selamatku secara pribadi. Dalam doa, masuklah ke dalam hati. Wahyu jelas, barang siapa
yang membuka pintu ketika aku mengetok pintu. Aku akan bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama. Jadi perlu respon saudara-saudara. Apa respon tentang darah anak domba ini yang telah memberikan jaminan kita yang tadinya mau ke dalam hidup, yang tadinya mau mati kekal, tapi sekarang status saudara-saudara adalah hidup kekal. Mendapatkan gerasi dari presiden dalam konteks hukum Indonesia ini, presiden punya hak memberikan gerasi kepada narapidana yang sudah divonis untuk diberikan kalau keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan. Itu gerasi dalam konteks negara kita. Gerasi, grace. Kita mendapatkan anugerah untuk dipindahkan yang tadinya divonis hukuman mati kekal. Sekarang diubah, dapatkan gerasi, grace. Dari dalam hidup ke dalam hidup yang kekal. Sekarang kita hidup yang kekal. Amin. Itu Paskah yang anak domba Paskah. Sekarang Paskah yang baru dalam Kristus. Yesus menjadi korban sekali untuk selamanya. Cukup hanya satu kali. Tolong bacakan buku Kepala Ibrani pasal 9 ayat 12-14. Tidak perlu dua kali lagi. Dan satu kali ini manusia Yesus cukup, sufisien. Darahnya punya kualitas sepanjang zaman manusia yang akan datang, bahkan manusia yang sudah ada di perjanjian lama pun, jika Yesus mencurahkan darahnya itu satu kali tercurah cukup untuk menghapus seluruh dosa umat manusia sepanjang zaman. Tolong bacakan Ibrani pasal 9 ayat 12-14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Luar biasa, saudara. Yesus membawa darahnya sendiri. Kalau imam membawa darah anak domba yang disembelih di wajah Allah, tapi Yesus membawa darahnya sendiri. Ini satu hal, satu gambaran tentang Paskah baru di dalam kekristenan. Yesus menjadi korban sekali untuk selamanya, menggantikan sistem korban perjanjian lama. Maka kita tak perlu lagi melakukan yang namanya peraturan-peraturan hukum Taurat yang banyaknya 316 peraturan. Tak perlu lagi. Nah, itu semua sudah tergenapi di dalam sosok figur Yesus sebagai anak domba Paskah. Yang berikutnya, yang C, perjamuan Paskah dan perjamuan kudus. Nah, itu tadi. Perjamuan Paskah dan perjamuan kudus yang kekristenan kita ini juga melakukannya dan di tempat kita juga melakukan. Pada perjamuan terakhir yang adalah perayaan Paskah, Yesus menggunakan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darahnya. Matius pasal 26 ayat 20. Inilah tubuh yang dipecahkan bagi. Inilah darah perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Itu pertanyaan Yesus pernyataan ketika dalam perjamuan terakhir. Dan ini menandai pelarian dari Paskah fisik ke Paskah rohani, di mana iman kepadanya menjadi jalan keselamatan. Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Jadi perjamuan Paskah dan perjamuan kudus yang sekarang Kristen lakukan ini adalah sebagai gambaran tentang kita merayakan Paskah yang bukan Paskah fisik lagi, tapi Paskah yang rohani. Makanya dalam selalu kita perjamuan kudus selalu menekankan ini kesempatan kita melakukan worship, kesempatan saya untuk menyembah Tuhan dalam momen perjamuan kudus. Jadi worship bukan hanya ketika menyanyi lagu-lagu Kristen, tapi worship itu
itu juga kita bisa lakukan waktu kita melakukannya namanya perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus adalah satu kesempatan kita secara fokus, secara konteks untuk mengimajinasikan ketika Yesus melalui jalan Via Dolorosa itu. Ketika dia mulai ditangkap pada malam itu dan kemudian disakiti, diludahi oleh orang-orang Yahudi. Dan paginya kemudian diserahkan kepada Pilatus dan dibawa ke sana kembali ke Herodes lagi. Habis itu Herodes dikembalikan lagi ke Pilatus lagi. Jadi supaya orang-orang yang senang ya saya cambuk saja. Nah ini sudah dia, saya sudah hukum dia. Sudah. Tapi orang Yahudi tidak puas. Dan ini kesempatan juga Paskah. Semua Paskah ini Pilatus. Biasanya ada tradisi menukar tahanan. Makanya untuk jalan lain, Pilatus mau menyelamatkan Yesus. Yang penting sudah dicambuk, sudah kasihan. Belum puas orang Yahudi. Makanya pertukaran tahanan. Barabas, kau pilih mana? Barabas atau orang ini yang mau dibebaskan? Momen kesempatan Paskah ada namanya, kalau di Indonesia itu tadi keringanan hukuman, mendapatkan keringanan hukuman tiap hari raya. Yang Kristen biasanya Desember, yang Muslim biasanya waktu Lebaran itu mendapatkan keringanan hukuman. Yang tadinya 5 tahun karena dipotong 6 bulan, jadi seperti itu. Nah, waktu itu juga seperti itu. Diperhadapkan bagaimana Barabas, pilih Barabas atau pilih Yesus yang mau dibebaskan. Orang Yahudi pilih Barabas. Terus bagaimana orang ini? Salibkan dia, salibkan dia. Seperti itu saja. Dan akhirnya diserahkan karena memang keputusan orang Yahudi suruh menyerahkan dia karena sesuai dengan hukum Romawi, hukuman mati dengan cara disalib. Dan itu semua rangkaian Via Dolorosa ini kesempatan perjamuan kudus kita mengingat kembali tentang penderitaan. Dicambuk selama 40 kali kurang 1 dan ujungnya penuh dengan besi-besi tajam yang mencari-cari. Kalau ada lihat filmnya itu luar biasa. Itu digambarkan semirip mungkin dengan kejadian asli. Nah, memang itu cambuknya juga cambuk seperti yang ditemukan dalam bukti-bukti arkeologi. Ternyata cambuknya model begitu. Itu yang dibuat persis seperti bukti-bukti arkeologi ditemukan dalam zaman Romawi ketika mereka melakukan yang namanya menyambuk orang-orang yang dikatakan sebagai penjahat oleh hukum Romawi. Dan persis sama dibuat. Persis seperti yang ditemukan dalam bukti-bukti arkeologis. Saudara, perjamuan Paskah dan perjamuan kudus yang kita lakukan adalah kesempatan saya dan saudara bisa menyembah Tuhan. Amin. Itu tradisi yang benar. Karena gereja awal-awal mula-mula juga begitu. Tiap-tiap hari mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi perjamuan kudus adalah momen sebagai bentuk worship, menyembah Tuhan dalam konteks berita salib. Yang ketiga, kita belajar makna teologis tentang Yesus adalah anak domba Paskah. Yang ketiga, makna teologisnya apa? Yang pertama, penebusan dosa. Jadi seperti darah domba Paskah menyelamatkan Israel, darah Yesus menebus manusia dari hukuman dosa. Roma pasal 3 ayat 25. Dan yang kedua, makna teologis adalah pembebasan dari perbudakan. Paskah Yahudi, pembebasan dari perbudakan Mesir. Bagi saya dan saudara, Paskah Kristen, pembebasan dari perbudakan dosa dan iblis. Jadi gambaran secara analogi tentang Mesir itu gambaran seperti dosa dan iblis. Karena memang orang Mesir dewanya banyak sekali. Dewa tertingginya namanya Ra, dewa Ra. Tapi banyak dewa-dewa yang lain, kucing, burung, apa semua itu didewakan. Mereka juga, makanya waktu 10 tulah itu sebenarnya adalah Tuhan sedang mempermalukan tentang dewa-dewa yang didewakan oleh bangsa Mesir. Dan 10 tulah itu mewakili dewa-dewa yang sedang diagungkan bangsa Mesir saat itu. Dan semuanya tidak ada yang mampu menanding dari
kuasa Tuhan. Apa itu dewa-dewa? Ya kuasa kegelapan. Jadi iblis dan malaikat-malaikatnya saat ini sedang mencari teman, supaya saya dan saudara menjadi teman mereka nanti di lautan api yang kekal. Lalu membacakan di Matius pasal 25 ayat 41. Mereka sedang berusaha mencari teman, yaitu maut. Siapa itu? Orang-orang yang di luar Kristus yang meninggal, yang dikatakan sebagai maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut jelas iblis dan malaikat-malaikat, tetapi yang jelas sebelum ayat Wahyu pasal 20 ayat 14 itu muncul di Matius pasal 25 ayat 41. Tolong baca. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala di dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dia berkata orang-orang di sebelah kirinya. Berarti orang-orang. Enyatlah kemana? Ke lautan api yang telah siap sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan Tuhan Yesus itu konsisten dengan pernyataan. Kalau bacakan buku pasal 20 ayat 14. Mereka yang sebelah kiri berarti itu orang-orang yang mengalami maut, mati kekal. Dan itu akan masuk di dalam lautan api yang kekal yang setelah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengan setan-setannya itu, dengan para pengikutnya iblis ini. Dan juga orang-orang sebelah kiri ini juga mewakili maut dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Tolong bacakan itu. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Cocok, konsisten. Lalu maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan di sini ditegaskan, itulah kematian yang kedua, lautan api. Cocok nggak dengan yang Matius pasal 25 ayat 41? Cocok. Yang sebelah kirinya itulah maut. Dan akan juga dimasukkan dalam lautan api yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itulah kerajaan maut. Iblis dan malaikat-malaikat itu kerajaan maut. Dan maut ini orang-orang sebelah kirinya. Maut dan kerajaan maut akan dilemparkan dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian kedua, saudara. Orang Kristen yang sejati, matinya cuma satu kali, tapi lahirnya dua kali. Tapi orang Kristen palsu, atau yang orang di luar Kristus, Kristen tetapi ada keturunan, Kristen hanya dari moyang, Kristen hanya karena tradisi, Kristen hanya karena agamawi semata, maka dia akan hanya mengalami yang namanya lahir satu kali, matinya dua kali. Orang yang lahir baru, orang Kristen yang sejati akan lahir dua kali, tapi matinya cuma satu kali. Lahir yang pertama sebagai seorang bayi melalui kandungan mama saya dan saudara, ceprot, itu lahir pertama. Lahir yang kedua, lahir baru di dalam Kristus, sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati. Itu lahir yang kedua, orang Kristen yang lahir baru. Saya dan saudara bila punya latar belakang Kristen dari moyang, Kristen karena orang tua, Kristen karena tradisi, Kristen karena agama, itu tidak menjamin. Makanya harus lahir baru, lahir yang kedua. Mati ini cuma satu kali, yaitu mati jasmani kita ini mati dikubur, dan nanti akan mengalami kebangkitan dari kematian dan tubuh yang baru dan tidak mati-mati lagi. Itu Kristen yang sejati. Tapi Kristen palsu ataupun orang yang di luar Kristus akan matinya dua kali, lahirnya satu kali, lahir ceprot, nah itu. Habis itu, kalau tidak mengalami lahir baru, menjadi manusia baru, maka dia akan mengalami yang namanya dua kali kematian. Kematian pertama, mati dikubur. Iya. Tapi habis itu mati yang kedua. Wahyu pasal 20:14 itulah mengatakan, inilah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian kedua itulah kematian kekal. Jadi mungkin gimana? Mulai dua kali atau mati satu kali, atau mati dua kali lahir satu kali. Anda yang memilih. Saya memberikan penegasan dan apa yang dikatakan firman Tuhan. Next,
persekutuan dengan Allah. Kita lihat makna teologisnya. Korban Yesus membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Kita yang mengalami kerusakan hubungan ketika Adam dan Hawa dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah mengalami yang namanya kerusakan. Sudah tidak harmonis lagi seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Di luar Taman Eden dan saya dan saudara dilahirkan dari di luar Taman Eden. Makanya Yesus menjadi satu kesempatan sebagai korban untuk mempersatukan kembali persekutuan dengan Allah. Yang sudah saya pernah ajarkan. Persekutuan kekal, keluarga kekal antara umat manusia dan Allah itu sudah predestinasikan Tuhan ketika menciptakan umat manusia melalui Adam. Yaitu terjadi persekutuan keluarga kekal antara Allah dan umat manusia, di mana Allah sebagai Bapa dan umat manusia sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Allah. Huios sebagai anak-anak Allah. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa, saya dan saudara dilarikan dari di luar Taman Eden, maka saya dan saudara menjadi anak-anak yang notos, anak-anak yang gampang, anak-anak di pasar dosa. Namanya di pasar dosa, seperti anak pasar, ya kalau tuanya nggak keluar-keluaran. Yang tadi kita memang seperti itu, sejak Adam dan Hawa dalam dosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita yang tadinya anak-anak di pasar dosa, diadopsi kembali oleh Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Bapa. Terjadi lagi persekutuan dengan Allah, di mana Allah sebagai Bapa dan kita sebagai manusia sebagai anak-anak Bapa. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di waktu memanggil Allah dengan panggilan Bapa, itu luar biasa, saudara. Persekutuan kita yang tadinya rusak karena dosa ini dipulihkan kembali. Persekutuan keluarga kekal dengan Allah dan umat manusia, yaitu saya dan saudara. Amin. Itu makna teologis yang ketiga. Yang keempat, kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus, peristiwa Paskah setelah kematiannya sebagai domba itu mengalahkan kuasa maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 5 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah tidak berkuasa lagi. Jadi kematian fisik kita tidak mungkin tidak kita hindari. Pasti kita akan mengalami kematian fisik. Jadi kalau ada yang masih takut mati fisik, hati-hati. Barangkali Anda belum jelas mau kemana nanti setelah mati. Nggak perlu takut mati, saudara. Memang harus mati. Takut pun mati, nggak takut juga tetap mati. Ngapain takut? Ya memang harus mati, nggak mungkin tidak mati, saudara. Tapi jelas kematian yang kita alami ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk menikmati kemuliaan, kekekalan selama-lamanya. Amin. Dengan tubuh kebangkitannya. Kita akan mengalami tubuh yang baru dengan tubuh kebangkitan. Kita akan didekatkan dengan tubuh kebangkitan itu. Karena memang unsur kita ini dari bumi ini. Dan Adam dari bumi ini. Makanya waktu Adam tersentuh dosa, maka terkutuk juga bumi ini. Karena Adam berasal dari tanah, dari bumi ini. Jadi apa yang menjadi solusinya? Tuhan akan memberikan kita tubuh yang baru dengan penciptaan bumi dan langit yang baru. Jadi saya dan saudara hidup kekal nanti dengan tubuh kebangkitan. Bukan roh kita hidup kekal, bukan. Dengan tubuh kebangkitan yang baru. Dan kita akan hidup kekal dengan tubuh kebangkitan itu. Kemenangan atas maut. Yesus bangkit, maka saya dan saudara juga akan mengalami kebangkitan dari kematian. Amin. Jadi mati itu satu bukan hal yang harus menakutkan bagi saya saudara. Itu harinya Tuhan bagi saya dan saudara. Namanya harinya Tuhan ya. Harinya bagus loh. Iya. Walaupun kita mati itu harinya Tuhan bagi saya dan saudara. Karena yang menyebut saya dan saudara bukan malaikat maut. Yang menyebut saya dan saudara siapa? Malaikat Tuhan. Dan bahkan bisa Yesus sendiri yang menyebut saya dan saudara. Amin. Makanya waktu yang mau mati, yang kita mau mati fisik ini, lihat Yesus, bagaimana? Takut, tak perlu takut. Memang aku akan mati. Eli lama sabatan, Yesus katakan begitu di kayu salib. Dia sedang mengutip Mazmur 22, yaitu satu sidur yang biasa dipakai dalam tradisi Yahudi ketika seorang ibu akan menindak bubukan anaknya yang bayi.
Yang namanya ikan Mazmur 22 itu sudah menjadi tradisi di tradisi mereka. Satu sidur. Jadi waktu Yesus di kayu salib, dia sedang menyanyi, mengutip salah satu lirik daripada rusa betina di kala fajar, Mazmur 22, yaitu Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku. Yesus sedang mengutip lagu itu dan memperdengarkannya kepada mamanya, Maria, bahwa memang ibu aku akan mati, tapi jangan khawatir, aku akan bangkit kembali dari kematian. Jadi melalui lagu itu Yesus sedang mengingatkan kepada mamanya Maria yang sedih, anaknya menderita begitu besar di kayu salib. Yesus mengingatkan mamanya, Eli Eli lama sabachthani, namanya Maria diingatkan, aku akan mati nih, tapi aku akan bangkit dari kematian. Dan itu sudah dikatakan Yesus jauh-jauh sebelumnya. Anak manusia akan mati, 3 hari kemudian dia akan bangkit. Selalu dia berkatakan itu. Murid-murid mungkin belum mudah, belum paham apa maksudnya bilang. Setelah Yesus berkatakan itu dan betul 3 hari kemudian dia bangkit, baru mereka baru mereka paham. Yang sering-sering dibilang begini, itu sudah sekarang ini. Mereka baru paham tentang perkataan Yesus. Maka Yesus waktu Eli Eli lama sabachthani adalah nyanyian pengharapan. Aku akan mati, tapi aku akan bangkit kembali. Karena Yesus mati bukan dicabut nyawanya. Yesus mati itu karena dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, aku menyerahkan nyawa. Yesus berkata juga, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk membeli kembali. Wah, luar biasa. Yesus bukan dicabut nyawanya, bukan. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia sendiri yang punya kerelaan menyerahkan nyawanya. Kalau saya dan saudara, ya memang harus dicabut. Makanya kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita sungguh-sungguh ketika hari Tuhan itu ada, yaitu kematian dan sebagainya, itu hari Tuhan, hari sukacita. Tapi juga jangan bunuh diri. Ya, jangan bunuh diri. Mati ya sakit kan, naik pesawat jatuh kan, tiba-tiba mungkin gempa bumi tertimpa tembok lah, ataupun di laut kapalnya tenggelam, ada tenggelam lah. Ya sudah, apa boleh buat memang seperti itu ya, terima saja. Iya, tapi itu hari Tuhan buat saudara-saudara. Jangan kau bunuh diri, gantung diri karena diputus sidominya. Aduh, bahaya. Itu jelas. Tidak mungkin orang yang sudah di dalam Kristus tidak akan mungkin melakukan bunuh diri. Amin. Iya, mati apa adanya. Memang ya harus mati, tapi jangan sampai dengan cara bunuh diri. Ya tiba-tiba ada peluru nyasar, ya sudah meninggal, ya sudah oke, aman aja. Kan peluru nyasar. Ada begitu peristiwa seperti itu. Pokoknya tiba-tiba naik bus, pak, naik mobil tiba-tiba kecelakaan misalnya, atau kebun kopi tiba-tiba batu besar, hantam hancur itu mobil. Nah, bagaimana? Jadi sudah, apapun itu buat. Karena sudah itu waktunya. Hari Tuhan bagi saudara-saudara. Macam-macam. Itu hal yang apakah bisa didoakan? Pak, bisa minta doa. Saya selalu minta doa begini, Tuhan, kalau saya mau mati, jangan lama-lama sakit itu. Buat saya menderita, buat orang lain juga menderita. Jadi kalau memang sakit, ya lama-lama langsung meninggal saja. Seperti itu. Daripada bikin repot orang, bikin repot diri sendiri, ya lebih baik semakin cepat juga semakin bagus kalau memang sudah waktunya. Belum tahu juga waktunya seperti itu. Jadi simpel aja saudara, kemenangan atas maut ini. Karena banyak orang dalam tanda kutip takut mati. Maksudnya apa? Kenapa harus takut mati? Kalau kita sudah mengerti dalam kebenaran, kematian bukan satu hal yang menakutkan. Amin. Iya. Mau takut tetap mati juga. Yang keempat, simbol dalam Wahyu ini juga gambaran tentang sebagai domba Paskah. Dalam kitab Wahyu, Yesus disebut anak domba yang disembelih. Ini ditekankan oleh Yohanes di dalam penglihatan di Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 12, yang memegang otoritas ilahi dan layak membuka gulungan kitab. Dan ini menegaskan anak domba itu layak untuk membuka gulungan itu. Siapa yang layak? Ya, anak domba yang telah disembelih. Yang ini menegaskan bahwa kematiannya, kematiannya bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan atas dosa dan maut. Makanya ada
mahasiswa STT yang bertanya. Dia bertanya, Pak, ada universitas tanya. Iya, silakan. Dalam pemahaman Bapak, kematian Yesus itu duka cita, Pak. Secara manusia ya duka cita. Murid-muridnya juga bersedih itu. Tapi duka cita yang tidak berkepanjangan. Karena mereka berduka cita satu karena belum paham. Coba kalau sudah paham, tenang-tenang aja. Iya, sudah paham. Pasti bangkit. Nah, begitu ya. Pasti bangkit, tenang. Yesus bilang kembali kan, anak manusia akan mati 3 hari dan akan bangkit kembali. Sudah dibilang 2 hari, toh tenang saja, paham. Betul dong bangkit itu, apakah begitu anak murid-muridnya? Tidak. Ya, duka cita tetap ada, tetapi duka cita yang terjadi saat itu, zaman itu. Kalau sekarang nggak perlu lagi. Justru kematian Yesus yang kita sudah lewati dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kematiannya adalah bukan kekalahan, tetapi kemenangan atas dosa dan maut. Jadi kalau sekarang kita ini nggak perlu lagi mau bersedih-sedih lagi, nggak perlu. Justru kita bersuka cita karena Yesus rela mati. Amin. Dia baru paham. Maksudnya, kotanya itu maksudnya apa? Ya gini Pak, karena ada kuis-kuis begitu. Jadi ada yang ngomong pernyataan dari dia punya pimpinan rohani. Itu adalah satu masa duka cita. Ya, saat itu, sekarang nggak perlu. Kita sudah mengerti, paham kok maksudnya Yesus harus mati. Seperti itu, seperti apa dan apa. Ya memang kalau mau bangkit, ya mati dulu. Ya kan? Masa mau bangkit dan mati? Bagaimana? Cuma pingsan. Seperti itu. Jadi harus mati dulu. Ia adalah raja yang berkuasa sekaligus sebagai sang penebus. Ini sebagai gambaran tentang anak domba yang sudah disembelih. Gambaran wahyu. Sebagai kesimpulan, Yesus sebagai anak domba Paskah adalah pusat rencana keselamatan Allah. Dalam perjanjian lama, domba Paskah adalah bayang-bayang atau simbol yang menunjuk pada Kristus di kayu salib, kematian dan kebangkitan. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah penggenapannya yang melalui kematian dan kebangkitannya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini jelas memberikan penegasan tentang anak domba Paskah ini sebagai rencana pusat keselamatan Allah, dan memang Yesus harus mati, tapi kemudian bangkit dari kematian. Dari kebangkitan ini kemudian dia naik kembali ke surga. Dia dari surga datang ke dalam dunia ini pula, menyelesaikan misinya, harus mati dan bangkit. Setelah bangkit, kemudian dia kembali ke surga. Jadi jalan ke surga, satu-satunya manusia yang mampu, yang tahu, yang pernah menjalani dan mengalaminya sendiri adalah Yesus. Amin. Tokoh yang lain, coba kau melakukan ini, ya mudah-mudahan, semoga bisa masuk surga. Tapi dia sendiri belum tahu nasibnya kemana. Tapi Yesus, dia dari surga yang datang dalam dunia ini pula, yang dari dunia ini pula, dia kembali ke surga. Jalan ini hanya Yesus. Maka dikatakan, akulah jalan. Tidak ada orang lain yang datang kepada Bapa dalam hidup kekal. Tidak melalui aku. Yesus katakan ini. Jadi dengan demikian, Paskah Kristen bukan hanya mengingat pembebasan Israel dari Mesir, itu agama Yahudi, tetapi juga Kristenan merayakan pembebasan umat manusia dari dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang adalah sang anak domba. Amin, saudara. Inilah pelajaran kita tentang momen-momen Paskah. Yang dikatakan Yesus adalah anak domba Paskah, itulah ini penjelasannya. Ini pengajarannya supaya kita sungguh-sungguh dimampukan dan menyerapnya dengan baik, merenungi kita masing-masing dan kita mengambil satu sikap batin, keputusan batin, rema untuk kita ditolong ketika rema ada dalam hati saya dan saudara.
sikap batin, keputusan etis batin, kita ditolong untuk berkelakuan, bertingkah laku seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari firman Tuhan saat ini bisa menjadi berkat bagi kami. Mari kita berdoa. Mohon Ibu Gembala mengucap syukur firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah kami yang hadir pagi hari ini ada titik pasti di dalam hidup kami, bahwa Yesus telah menanggung seluruh dosa kami. Dan kami telah mendengar bahwa hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus, maka maut dan kerajaan maut itu adalah bagian yang sementara kami jalani. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa supaya Engkau membuka hati kami, Tuhan. Dan kami mau merespon, kami mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi Kristen karena keturunan, Kristen karena KTP, tapi Kristen karena mengalami penebusan Kristus dan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hati kami, yang bertahta dan yang mengarahkan kami pada tujuan rencana Allah bagi setiap pribadi kami. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Biarlah hari ini Allah, kami mengalami filosofi yang benar secara kebenaran. Mati sekali, lahir dua kali, punya tiket kepastian kepada kehidupan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Merespon kebenaran firman Tuhan dan sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikannya dengan segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah di akhir bulan ini, di hari yang pertama. Kami masih diberi nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang luar biasa, sehingga kami bisa ada untuk memuji menyembah Kau.
seberapa pun tidak pernah mengurangi kasih-Mu, hadirat-Mu untuk menyapa kami ya Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu dari sepanjang minggu yang telah berlalu. Ada banyak hal boleh kami lalui, ada banyak hal yang bisa kami kerjakan. Bukan karena kuat kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini Bapa. Ada banyak hal yang kami lihat Tuhan, dan kami bersyukur untuk cara Tuhan. Di momen Paskah ini Engkau memberikan suatu hal bagi anak-anak muda di seluruh negara-negara Tuhan untuk bangkit menyuarakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu adalah jalan kebenaran ya Allah. Dan kami terus berdoa dari 4 titik mata angin akan dipenuhi oleh anak-anak muda yang berseru untuk menyatakan Injil Kristus, sehingga setiap orang yang mendengar memiliki pengertian, diberikan hati untuk membuka diri menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran-Mu sudah disampaikan tadi untuk meneguhkan kami bahwa neraka bukan untuk anak manusia, tapi neraka itu untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi mereka mencari teman di dunia ini untuk membawa setiap orang. Satu hal yang harus kami pahami ya Allah, bahwa dunia dan kehidupan ini ada batas waktunya. Tetapi neraka adalah tempat ada awal tanpa ada akhir. Olehnya itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kami menjadi anggota gereja, anggota jemaat lokal yang tidak mengerti kebenaran, yang hanya hadir karena KTP, yang hanya hadir karena tuntutan dari keluarga. Tapi sungguh kami hadir karena kami merespon bahwa anugerah keselamatan itu sudah menjadi bagian kami. Dan sebagai ucapan syukur kami ya Allah, kami datang membawa pujian kami, penyembahan kami setiap waktu di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk para penginjil-penginjil jalanan hari ini yang Kau telah taruh Roh-Mu di dalam hidup mereka. Biarlah seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 12, biarlah roh mereka menyala-nyala, bahkan kami juga. Biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyatakan kabar sukacita, untuk menyatakan pembebasan dari dosa oleh karena kebangkitan Kristus ada di dalam diri setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para penginjil, para hamba Tuhan, para misionaris di seluruh dunia hari ini ya Allah, yang rela mempertaruhkan nyawanya, bukan rela tetapi karena Engkau berkenan atas bagian itu, supaya setiap orang yang melihat, setiap orang yang mendengar, mereka merespon untuk bangkit dari lumpur dosa, masuk kepada pembebasan yang sejati, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini di seluruh dunia ya Allah, supaya sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus, bukan tampil karena talenta, tapi mereka tampil karena menghargai bahwa apa yang kami punya ini adalah pemberian Allah. Sebagai ungkapan syukur kami memberikan diri untuk melayani dan menjadi rekan sekerja-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di seluruh dunia hari ini, yang mengakui kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau limpahkan rahmat berkat-Mu ya Allah, roh keberanian untuk keluar dari tembok belenggu jemaat lokal untuk menyatakan Injil Kristus, sehingga setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, setiap lutut berterut ya Allah, mengagungkan Engkau. Itu kerinduan, itu bagian yang kami rindukan dan pasti juga menjadi kerinduan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh perayaan Paskah yang sudah dilaksanakan, baik untuk gereja pemulihan Palu maupun di seluruh gereja-gereja di dunia. Dan ada banyak hal yang kami lihat, ada terobosan transformasi yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya itu juga karena kasih-Mu ya Allah. Berkati untuk setiap petobat-petobat baru, supaya mereka berjalan dalam rancangan-Mu. Mereka menemukan rencana tujuan Allah dalam hidup mereka, supaya mereka berpaut dan membangun dasar hidup atas dasar kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di balik jeruji besi hari ini, yang kemarin juga bisa merayakan Paskah. Tuhan, biarlah setiap pribadi itu yang telah mendengar kebenaran-Mu membuka hati untuk menerima Engkau, sehingga mereka menyadari hari ini Tuhan, secara fisik mereka ada di jeruji besi, tetapi di dalam roh jiwa mereka mengerti telah dibebaskan dari belenggu dosa yang adalah merupakan ketakutan yang sejati karena menuju kepada kemautan yang
kepada maut dan kepada kematian yang kekal. Tuhan tolong mereka ya Allah untuk menjalani hari-hari di dalam penjara. Bukanlah barang mudah, tetapi melalui kasih-Mu mereka berjuang untuk terus belajar kebenaran-Mu dan taat kepada kebenaran-Mu. Demikian pun untuk orang-orang yang ada di jalanan hari ini Tuhan, baik yang mana yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, orang-orang yang tidak dipedulikan, orang yang lahir menjadi broken home ya Allah, orang-orang yang ditolak ya Tuhan keberadaannya, cacat secara fisik, cacat secara mental ya Tuhan. Bahkan mungkin ada hari ini yang terpuruk karena sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka membuka hati untuk disucikan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, bahkan diangkat dari keterpurukan itu ya Allah. Sehingga mereka memandang pada satu titik kebenaran bahwa mereka telah menemukan jaminan hidup yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Kami tidak bisa menutup mata bahwa kondisi dunia saat ini sangat tidak menentu. Krisis global yang terus terjadi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami mengimani bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Oleh sebab itu, Engkau berikan hikmat bijaksana Tuhan untuk dimampukan mencari titik-titik untuk mengendalikan sistem perekonomian dan segala tatanan kenegaraan di bangsa kami ini. Mereka atur sesuai dengan hikmat bijaksana karena mereka adalah wakil-Mu Tuhan. Engkau punya cara yang tidak pernah dapat kami jangkau karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau bisa menyatakan kasih kuasa-Mu yang luar biasa melalui titik-titik yang menurut kami tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Untuk membangkitkan perekonomian, untuk membangkitkan keadilan, untuk membangkitkan berbagai macam tatanan yang diliputi dengan berbagai kejahatan. Tuhan, bawa pemerintah kami untuk menerobos dan membawa bangsa ini sesuai dengan rancangan-rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Mereka bisa bersinergi dalam satu aturan yang benar, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan di balik itu ya Allah, kebenaran juga terus terjadi dari Sabang sampai mereka, bahkan sampai ke pulau-pulau, suku-suku yang terpencil ya Tuhan, bisa menerima kebenaran dan bisa menerima dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di Kota Palu, bahkan di luar Kota Palu ya Allah, yang sementara mencari berbagai menekuni profesi mereka karena panggilan. Mereka bekerja dan bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang tempat tinggal, bergumul tentang pasangan hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban yang pasti. Dan Tuhan, jangan pernah kami membatasi cara. Mungkin kami sudah lama berdoa, dan sampai hari ini sepertinya belum ada jawaban. Allah tidak pernah lupa atas doa-doa kami. Kami boleh lupa atas doa-doa kami. Tapi yang satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tetap akan menjawab sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang terbaik bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk belajar kepada Abraham ya Allah. Menanti waktu Tuhan bukanlah barang mudah, tapi tolong kami untuk tidak memotong jalan-Mu. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Pemulihan Palu secara khusus. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Pergumulan kami di tahun ini adalah timpal ya Tuhan. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menambah-nambahkan orang-orang yang ada di luar sana, yang punya hati rindu melayani, tapi belum menemukan tempat yang tepat. Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk mempertemukan kami dengan mereka, untuk membawa hidup mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk perkumpulan pertambahan jiwa-jiwa baru. Komitmen kami tahun ini, target kami tahun ini ada 50 jiwa-jiwa anak muda Tuhan, yang datang untuk kami sama-sama belajar kebenaran-Mu, sama-sama untuk berakar, bertumbuh, berbuah di Gereja Pemulihan Palu. Gereja ini milik Tuhan. Kami hanya dipercayakan dan diberi kesempatan untuk sama-sama membawa jemaat ini tunduk taat pada otoritas Allah dan menemukan tujuan hidup mereka untuk menjadi Kristen yang sejati, iman yang berakar dan bertumbuh di dalam kasih Kristus itu. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kursi yang kosong Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Temukan dan bawa mereka ya Allah, untuk kami sama-sama satu roh di dalam kebenaran,
mengangkat pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Sehingga anak-anak muda yang ada di zaman ini adalah anak-anak muda yang sudah mengalami transformasi di dalam roda kebenaran. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh rindu untuk memberi hidupnya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk keluarga ini, ada 3 generasi di sana ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Temukan mereka Tuhan. Ada anak cucu yang sudah melihat mujizat. Tapi sampai hari ini Tuhan, kami tetap berdoa ada waktu Tuhan bagi mereka. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk pergumulan memiliki gedung gereja baru. Tuhan, secara kuantitas itu adalah perkara yang mustahil. Tetapi dengan iman pengharapan kami percaya Tuhan, bukan jumlah menentukan bagaimana Tuhan memberi jawaban. Tetapi Tuhan punya cara melihat hati kami bahwa itu adalah satu kebutuhan dan Tuhan siapkan yang terbaik pula bagi kami. Itu iman kami ya Allah. Terima kasih Bapak, berkati gembala dan wakil gembala dalam seluruh pergumulan hidup ya Allah. Biar Engkau terus memegang tangan kami. Kebenaran firman-Mu Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Begitu juga untuk BPH yang masih muda semua Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap pergumulan mereka, Engkau beri jalan keluar. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati tempat tinggal mereka, berkati pergaulan mereka ya Allah. Berkati seluruh tekanan hidup yang mereka harus lewati hari demi hari. Ada banyak pilihan, tapi dia memilih sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi ya Allah. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kurapan-Mu, supaya mereka mengerjakan soal sesuai dengan rencana Allah. Kalaupun hasilnya belum waktunya Tuhan, mereka tetap bersyukur karena dia tahu Tuhan tidak pernah salah. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Allah kami. Kami sudah menyatakan persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu yang Kau rindukan adalah bagaimana kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada-Mu. Oleh sebab itu berkati apa yang sudah kami beri, dan biarlah tangan yang mengelola Tuhan, mengelola dengan hikmat bijaksana demi kemajuan Injil Kristus di dalam gereja lokal Pria Pemulihan Palu. Kami juga mau berdoa untuk kota Palu Tuhan. Engkau memberkati pemerintah yang ada di kota Palu, seperti Engkau berkata kepada Yeremia, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu ada. Maka inilah bagian tanggung jawab kami secara moral ya Tuhan. Selain memberi waktu, tenaga, pikiran Tuhan untuk bekerja, kami juga terus berdoa supaya kota di mana kami ditempatkan tetap aman di dalam kendali Tuhan, sehingga kami bisa bekerja sesuai dengan kasih, kuasa, dan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Metron yang masih membuka pintu bagi Gereja Pemulihan Palu. Berkati juga Bibi Mercy yang menjadi rekanan kami Tuhan, untuk kami saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain dengan tujuan yang sama, membawa setiap pribadi kami untuk masuk dalam rancangan-Mu dan mengalami kasih-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang ada di luar kota Palu, yang saat ini Tuhan kami dibatasi oleh ruang dan waktu untuk memahami apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jangan Kau biarkan intimidasi dari iblis untuk membawa mereka menjadi lesu, untuk membawa mereka menjadi kalut, untuk membawa mereka menjadi khawatir. Tapi bangkitkan roh mereka ya Allah, untuk melihat bahwa setiap perpindahan dan proses Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini permohonan kami. Berkati seluruh anggota BPH yang ada, supaya mereka saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain untuk mengemban pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami terbatas, tapi Tuhan kami tidak dapat dibatasi. Biarlah ini menjadi bagian kami dan seluruh tim pelayan ya Tuhan, baik itu pemusik, singers, liturgos ya Allah, yang terus bekerja untuk memperlengkapi dan untuk melatih skill mereka. Engkau bawa mereka untuk tunduk pada otoritas-Mu, menjaga standar kekudusan di hadapan Allah, sehingga hari demi hari Tuhan, mereka semakin menikmati hadirat-Mu. Begitupun untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu ke depan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi bahwa kami untuk memahami bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, dan kami tetap ada di dalam genggaman Allah untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapak. Ini permohonan kami biar Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan hukum kasih. Jemaat saya bangkit berdiri. Hukum kasih terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita menyanyikan nyanyian penutup doa Yabes. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam keluhan daerahku, dan kiranya padamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keperluan daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu sehingga kami boleh beribadah di hari pertama dalam minggu. Adalah syukuran tersendiri bagi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di minggu yang lalu yang kami jalani ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang kami sudah lalui. Biar ibadah ini adalah satu ukupan yang berbahagia di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan ibadah kami pada saat ini. Dan dalam ibadah ini adalah pujian, penghormatan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan kembali sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang rumah tangga, sebagai seorang nenek, sebagai seorang bapak rumah tangga dalam usaha pekerjaan kami semua. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kami dalam minggu yang kami akan jalani. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Terima sekalian pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini lagi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua, menyebut saya dan saudara sebagai gereja-Nya, menyebut saya dan saudara sebagai saleh-saleh di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dan nyanyikan doa. Puji Bapa, Putra,
ibadah kita telah selesai. Silakan bisa. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan untuk kehadiran kita. Jadi terima kasih yang sudah hadir. Ada yang diberkati firman Tuhan hari ini? Ada? Iya. Jadi pastikan pulang sebentar. Buahnya mati sekali yang mengangkat 2 kali. Kalau 2 kali itu bahaya saudara ya. Dan percayalah mungkin untuk kelahiran kedua kalinya ya per individu, tidak ada yang bisa mewakili itu ya, termasuk anak-anak saya nggak bisa pakai perwakilan. Dan saya jujur sangat diberkati. Saya diberkati, saya sharing dari bagiannya. Saya sudah khotbah tentang pengangkatan kan, sudah. Tapi saya diyakinkan kembali kenapa kita harus mati. Gitu. Nah, waktu saya khotbah pengangkatan bahwa yang tidak mati nanti waktu terjadi pengangkatan itu harus diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Nah, kenapa kita harus mati? Karena kita harus mati lalu bangkit dalam tubuh kemuliaan untuk bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Tapi yang tidak lahir 2 kali tidak masuk ke langit baru, bumi baru, saudara. Tapi masuk ke mana dia? Masuk ke mana? Wahyu tadi ya? Wahyu. Masuk ke lautan api, kerajaan maut dan maut, janganlah kasihan. Nah, itu yang sangat memberkati saya. Terima kasih untuk berkatnya, terima kasih untuk kehadirannya semua. Warta belum ada, tapi minggu hari Selasa itu masih belajar tentang kitab Nahum. Karena nanti minggu berikutnya baru masuk perjanjian baru kembali. Dan saya sangat berharap untuk kita semua hadir di setiap hari Selasa, bukan hanya BPH dan Nambah Tuhan. Saya pikir kita semua butuh firman kan? Jadi mari kita sama-sama belajar Alkitab induktif setiap hari Selasa di Metron jam 7 malam. Siapapun kita, kasihlah waktu kita untuk Tuhan, untuk doa dan PA. Jadi tetap kita Nahum pasal 2, nanti kami akan share di grup. Yang kedua, untuk doa BPH yang 2 kali seminggu itu dilaksanakan minggu depan. Karena ini jadwalnya Bro Delvis, tapi Bro Delvis ada pergi promosi sekolah ke Napu, pulang hari Selasa. Hari Rabu. Yang ketiga, untuk jadwal minggu depan, tetap sesuai yang pernah kita sharing. Jadi nanti Karista buat lagi untuk 1 bulan ke depannya. Yang keempat, bagi yang punya nota kemarin waktu pasca dan belum sempat ditukar ke bendahara, tapi ini yang berhubungan dengan pasca ya, jangan nota mau beli snack terus untuk kebutuhan pribadimu tukar sama bendahara, bukan. Silakan berurusan dengan bendahara. Dan untuk setiap yang punya ini supaya bendahara bisa laporkan pengeluaran selama pasca bisa dilaporkan di bulan Mei, ya silakan di ini. Saya sudah menitip kemarin, tidak tahu Karista sampaikan atau tidak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa memberi salam satu dengan yang lain yang belum kenal, kasih kenal dirimu. Dan seluruh tim saya undang ke depan.